Horas, selamat datang di Bataknesia Channel. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Bagi orang Batak, kematian bukanlah sekedar kematian, namun ada status yang mengikutinya. Nah, status ini tergantung dari usia, status perkawinan, dan ada tidaknya keturunan yang dimiliki mereka yang sudah meninggal dunia. Berikut 12 status-status kematian dalam orang Batak. Namun sebelum lanjut, ayo kita sama-sama bangun channel ini dengan cara subscribe, like, dan share juga ya, supaya kita bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang adat dan budaya Batak. 1. Mate dibortian, yang berarti meninggal pada saat masih dalam kandungan. Untuk kematian jenis ini tidak ada acara adat dan biasanya langsung dikubur. 2. Mate poso-poso, yang berarti meninggal saat masih bayi. Untuk kematian jenis ini, orang tua yang ditinggalkan menutupi atau membungkus jenazah bayinya dengan ulos. 3. Mate dakdanak, yang berarti meninggal saat masih kanak-kanak. Untuk kematian jenis ini biasanya tulang atau paman atau saudara laki-laki ibu menutupi berenya atau keponakannya yang meninggal dengan ulos. 4. Mate bulung, yang berarti meninggal masih remaja atau ketika beranjak dewasa. Sama seperti mate dakdanak, di sini jenazah juga ditutupi dengan ulos oleh tulang. 5. Mate ponggol, yang berarti meninggal ketika sudah dianggap dewasa namun belum menikah. Sama seperti mate dakdanak dan mate bulung, tulang yang ditinggal akan menutupi jenazah dengan ulos. 6. Mate punu, yang berarti meninggal ketika sudah berkeluarga namun belum mempunyai keturunan. 7. Mate mangkar, yang berarti meninggal ketika sudah menikah dan meninggalkan anak yang masih kecil-kecil atau juga sudah dewasa, namun anaknya itu belum menikah. 8. Mate hatungganeon, yang berarti meninggal ketika sudah menikah dan mempunyai anak yang sudah menikah, namun anaknya itu belum mempunyai keturunan. Dengan kata lain, yang meninggal belum mempunyai cucu. 9. Mate sari matua, yang berarti mati dengan meninggalkan anak-anaknya, baik yang telah berketurunan atau yang belum menikah sama sekali. Pada status kematian ini, barulah boleh dipestakan secara adat dengan gondang beberapa hari. 10. Mate saur matua, orang yang mengalami kematian ini dianggap sudah mencapai tujuan hidupnya atau gabe. Sebab yang bersangkutan meninggal dalam keadaan di mana dia sudah punya pahopu atau cucu dari semua anak-anaknya. 11. Mate saur matua bulung, kematian ini mirip dengan mate saur matua. Bedanya, dalam kematian ini bahkan cucu dari orang yang meninggal itu sudah punya keturunan juga alias sudah punya cicit atau marnini marnono. 12. Mate saur matua mauli bulung, hampir sama dengan mate saur matua bulung, hanya saja syaratnya tidak ada keturunannya, baik anak atau menantu, cucu dan cicit yang mendahului kematiannya. Dari status-status kematian tersebut, seharusnya bisalah kita paham kenapa orang tua Batak ingin sekali melihat anak atau barunya menikah dan berketurunan. Karena bagi orang Batak, mempunyai cucu bahkan cicit dari semua anak-anaknya adalah capaian hidup paling tinggi. Sekian informasi untuk hari ini. Sampai jumpa di informasi selanjutnya. Terima kasih buat kamu yang sudah tonton. Horas dan Mauliate.